Yang namanya nominal besar, konsekuensinya waktunya lebih cepat. Nominal yang lebih kecil, konsekuensi waktunya lebih panjang. Kan tinggal pilih nih. Anda punya 12 juta, berarti Anda mencapai 1 miliar dalam 5 tahun. Atau Anda punya 2 juta, Anda mencapai 1 miliar 15 tahun. Selamat sore Mbak Tasya, selamat sore kepada Smart Listeners dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya? Seperti biasa on the way. Wow. Tapi sudah normal luar biasa gitu ya. Yes, oke. Hati-hati di jalan Mas Ryan. Stay safe gitu ya. Tapi tentu saja tetap menginspirasi Indonesia ya dimanapun berada ya. Ya, siap. Oke, Mas Ryan, kita ngomongin soal ya, baik. Siap, Mbak. Boleh nggak sih? Saya punya pertanyaan menggelitik sedikit ini. Mas Ryan udah bebas secara finansial belum sih? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Baik. Jadi kalau dihitung-hitung dengan ini kalau pertanyaan ini harus pertama kali ditanyakan dulu kalau bagaimana caranya orang tidak bebas finansial, ngajarin bebas finansial kan agak lucu gitu ya. Itu dia. Ya, jadi kalau dihitung-hitung saya pada hari ini bila saya harus berhenti dari aktivitas saya atas investasi yang saya miliki, saya sudah bisa mencukupi secara kondisi normal sehari-hari saya hidup bersama keluarga. Jadi kalau saya saat ini bekerja itu satu karena ada hal yang ingin saya kejar yang lain. Dua, kalau pekerjaannya berhubungan dengan bendera merah putih, maka saya akan terima pelayanan bagi negara dan sesuai dengan apa yang sedang saya mau pelajari, maka itu menjadi kata kuncinya. Jadi saya hari ini lebih banyak bekerja lebih bagaimana caranya mengaktualisasi dan tetap mengupdate diri saya dengan hal-hal yang hari ini sedang berlangsung. Wow. Seperti itu jawabannya. Oke, berarti ini udah approve ya. Jarang-jarang jadi ada pengakuan-pengakuan seperti ini, tapi karena Mbak Tasya ini kan biar menjadi inspirasi bukan hanya bagi Mbak Tasya, bagi yang sedang dikandungi juga kan. Yes. Ya, adalah momen-momennya gitu ya Mas Ryan ya untuk mengungkapkan kan jati diri sebenarnya saya ini seperti apa gitu kan. Iya, boleh ya. Oke, Mas Ryan, berarti udah approve nih bahwa Smart Listeners di kesempatan kali ini kita belajar nih sama ahlinya yang sudah bebas secara finansial. Berarti kalau misalnya kerja udah tinggal nyari purpose aja ya, purpose kehidupan gitu ya Mas Ryan ya, udah gak dikejar-kejar lagi sama kebutuhan material ya. Oke, Mas Ryan. Pertama ya, yang kita harus saya ingin tambahin ya, bicara mengenai bagaimana cara bebas finansial itu adalah bagaimana cara mengatur pendapatan dan pengeluaran tanpa dibebankan dengan kewajiban yang berat. Misalnya ya, hutang itu sesuatu yang sulit untuk bisa membuat kita bebas finansial. Ya, jadi rule pertama di awal ini tiba-tiba kayak sudah sesi kedua ya. Yang pertama harus kita perhatikan itu bukan bicara mengenai bagaimana sih cara bebas finansial. Saya mau coba kasih highlight di awal adalah kalau masih ngutang, biasanya agak berat untuk bisa bebas finansial. Oke. Ya, karena kewajiban pekerjaan, tapi kalau kewajiban membayar sesuatu di luar daripada biaya sehari-hari, itu biasanya akan sulit mengejar kebebasan finansial. Karena akan habis aja di situ ya Mas Ryan ya untuk membayar hutang dan juga tagihan-tagihan. Oke, Mas Ryan, ini kan waktunya cukup singkat gitu kan untuk sesi pertama ini. Saya izin, sebenarnya kriteria yang bisa dibilang bahwa orang ini adalah orang yang sudah bebas secara finansial itu seperti apa? Selain tadi mungkin saja dia hutangnya tidak terlalu tinggi kah atau bagaimana? Adakah kriterianya bisa dikatakan sebagai orang ini sudah sampai di titik financial freedom gitu katanya Mas Ryan. Saya izin untuk jeda dulu. Jangan jeda dulu. Batal ngomong ini gimana? Baru ngomong masalah hutang doang. Siap. Oke, Mas Ryan sudah terhubung. Iya. Mohon maaf ya kan, lagi baru mau ngomong tiba-tiba putus. Ini memang kalau ngomong hal-hal yang sifatnya kebebasan finansial ini banyak tantangan ya. Oke. Baik. Silakan. Ya, saya mau cerita dulu ya. Hal yang membuat saya sadar mengenai maksud daripada bebas finansial itu perlu perjalanan yang cukup panjang. Tapi ada hal yang jauh daripada
menurut saya sangat penting adalah beberapa hal pemahaman mengenai quote-unquote yang disebut sebagai teori statistik mengenai kekayaan dan uang di dunia. Mhm. Jadi begini, saya mau baca buku dulu. Nama judulnya adalah Passion, Profit, Power. Jarang-jarang ya saya nyebutin buku orang, bukan buku saya sendiri gitu ya. Dan jadi di dalam buku ini tulisannya adalah sebuah penelitian bahwa 1% dari orang di dunia itu menguasai 50% uang yang ada di dunia. Mhm. Jadi boleh dibilang total penduduk dunia itu kan 8 miliar ya pada hari ini ya. Jadi boleh dibilang 1% itu dikuasai 1% orang di dunia ya. Jadi 1% dari 8 miliar itu menguasai 50% uang yang beredar. Wow. Dan ternyata kalau 1% dari orang di dunia ini dinaikkan menjadi 5%, nah, uang yang dikuasai itu adalah 90%. Jadi artinya ada logika begini, ada 95% orang di dunia itu merebutkan uang yang 10% doang. Benar. Ya, jadi jelas saja dari teori ini kita perlu belajar bagaimana caranya berada di golongan yang 5%. Betul nggak sih? Betul. Nah, karena kuenya terlalu kecil gitu kan, Mas Ryan? Iya, kenapa bisa ya kok ternyata 95% orang di dunia memperebutkan yang 10%, Yes. sedangkan yang 5% orang yang ada di dunia memiliki 90%. Yes. Iya kan? Ini yang saya bertanya-tanya gitu di sini. Dan ternyata penelitian ini dilanjutkan kalau tidak salah posisinya di Singapura. Ternyata kalau dibagi rata orang di dunia itu masing-masing itu secara penelitian pada saat itu sekitar dapat uang 2,4 juta dolar per orang. Jadi kira-kira kalau pada hari ini kita hitung 2 juta aja, kita terima setiap orang jadi 30 miliar rupiah. Gede dong ya. Tapi yang menarik ya, kalau misalnya itu dilakukan dalam 5 tahun, jadi sudah dibagi duitnya semua, sudah terima duitnya, dalam 5 tahun, uang akan kembali ke komposisi semula. Oke. Jadi ini hal yang menarik gitu ya. Jadi uang itu akan kembali lagi ke komposisi ya 1%, 50%, 5%, 90%. Nah, jadi kita harus tahu nih bahwa yang namanya sebuah kebebasan finansial ini pasti berada di tempalan yang sedikit ini, yang entah 1%, entah yang 5%, tapi kemungkinan bukan yang 1%, tapi yang 5%. Dan saya juga bisa pikir dulu ya, kata-kata ya, kalau namanya orang kaya itu sebenarnya punya duit berapa sih? Jadi kita jelas nih bahwa bebas finansial ada definisi lain yang ingin saya ceritakan, tapi saya mau coba cerita dengan kata-kata. Mari kita bicara mengenai uangnya. Yeah. Di sini kita bilang bahwa ternyata 2,4 juta, 30 miliar, big amount sekali, besar sekali. Apa iya saya harus bisa meraih itu bila hari ini saya mungkin punya uang yang kurang dari 100 juta? Ternyata teori lain menyatakan bahwa yang disebut sebagai bagian dari orang kaya adalah punya 1 juta dolar. 1 juta dolar itu ya kalau hari ini sekitar 15 miliar. Tapi ternyata di tahun lalu, saya coba cari bahwa orang-orang yang berada di dalam kelas 20% penduduk di Indonesia saja, itu kalau dihitung-hitung ya, itu punya kekayaan di atas 750 juta rupiah saja, itu sudah tergolong orang kaya. Nah, jadi dari teori-teori ini, dari hitung-hitungan sederhana ini, kita jadi punya bayangan. Mau dikejar yang sangat ekstrim, yang 2 juta dolar, maka baru disebut orang kaya dan mungkin bisa disebut sebagai bebas finansial, karena kaya belum tentu bebas finansial loh, Mbak. Oke, kita akan bahas nanti, tapi jangan disinggung dulu ya. Oke, mau ke sana atau? Oke, atau ya yang 1 juta dolar, ya, atau mau yang 750 juta, silahkan. Tapi ini baru bicara mengenai nominal. Tapi ada jurus lain nih kalau kita mau mengatakan diri bebas finansial. Tidak perlu kita hitung angka-angka tersebut. Nah, sekarang kita mau duduk dulu dengan teori-teori yang tadi, yaitu dengan 750 juta, 1 juta dolar atau 2 juta dolar dengan berbagai macam hitungan itu, atau kita mau langsung loncat ke yang bebas finansial tanpa ngitung uangnya berapa. Ayo, saya kasih. Ayo, sekarang kita mau bahas yang mana? Kalau kita jauh gitu kan ke yang tadi 1% dan 5% itu kan terlalu tinggi gitu ya, Mas Ryan ya. Bagaimana kalau kita tutup dulu nih nominal uangnya, bagaimana caranya kita bisa bebas secara finansial tapi tidak dalam kriteria itu? Nah, jadi sekarang kita harus sadar bahwa setiap orang itu dikasih
nilai berapapun rasanya beda. Hmm. Setuju. Saya batasnya dikasih 100 juta, batasnya bilang ini mah kecil. Hmm. Tapi ada orang yang dikasih 100 juta itu nggak pernah lihat, Ya. gitu ya. Wah, susah sekali gitu. Membayangkan 100 juta nolnya berapa pun dia bingung, Hmm. gitu ya. Nah, jadi apa yang ingin saya ceritakan bahwa daripada kita bicara mengenai nominal, bagaimana kalau kita berbicara kondisi kita saat ini, bicara mengenai pendapatan dan biaya. Hmm. Prinsip dasar hidup enak itu adalah ketika punya pendapatan yang bisa menutup biaya, betul nggak? Setuju. Nominal berapa mana urus, karena setiap orang punya nilai sendiri di kepalanya. Kan nggak semuanya tinggal satu rumah, kan nggak mungkin dong, gitu ya. Masa satu Indonesia tinggal satu rumah, ya kan nggak? Satu maksudnya adalah mungkin di Indonesianya gitu. Tapi kalau dalam keadaan biaya, pasti setiap orang punya biaya yang berbeda-beda. Dengan gaya hidup yang berbeda-beda. Ya, sekarang ya tinggal dihitung saja. Sebenarnya Anda punya pendapatan posisinya berapa jauh dengan biaya. Oh, saya pendapatan itu 2 kalinya dari biaya. Gitu. Nah, kalau misalnya udah seperti itu sudah lumayan tuh. Berarti situ sudah mulai bisa ke persiapan menuju bebas finansial. Tapi kalau yang pendapatan sama dengan biaya, ini sebentar lagi masalah. Ya, jadi kalau yang pendapatannya 5 juta, biayanya berapa? 5 juta. Ini udah pasti sebentar lagi ya. Tinggal tunggu beberapa waktu ke depan itu pasti masalah. Karena nggak boleh ada biaya tak terduga. Ya. Nggak bisa tuh kayak gitu. Dan pasti hidup ini selalu ada yang nggak terduga. Baik hal yang nggak kita harapkan, yang disebut dengan musibah atau accident, atau reward, sesuatu yang tidak kita sangka-sangka kita terima, durian runtuh kan gitu ya. Tapi ada juga poin yang paling terakhir, yang paling repot, yang ini adalah masalah banyak orang, yaitu adalah ketika biaya lebih besar daripada pendapatan. Nah, yang makin besar biaya lebih besar dari pendapatan, makanya saya bilang di sesi pertama, biasanya kalau orang sudah hutang, itu adalah kriteria yang terakhir, biaya lebih besar dari pendapatan. Makanya hutang. Kalau tidak, mungkin tidak hutang. Pak, tapi kan saya KPR properti, Pak. Berarti tidak bisa disebut biaya lebih besar daripada hutang. Dari biaya lebih besar daripada pendapatan. Tetap aja menurut saya. Mau cicilannya apa aja, selama biayanya lebih besar daripada pendapatan, itu tetap aja masalah. Baik. Gitu. Jadi kalau misalnya mau bilang yang paling gampang ini, pokoknya saya bebas finansial. Kok bisa? Karena selama 1 bulan saya dapat garansi saya tidak pernah mengeluarkan uang dan saya selalu dibayarin orang. Oh ya sudah, beres. Selesai Anda. Nggak perlu lagi ada hitung-hitungan 750 juta tadi, 1 miliar, 1 juta dolar, 2 juta dolar. Nggak perlu. Kenapa? Karena secara tidak langsung sudah bebas finansial. Nggak perlu mikirin duit. Betul ya? Jadi ada beberapa cara-cara kita melihat gitu. Kalau tadi kita bicara dengan nominal, penguasaan uang di dunia, ternyata secara alami komposisi uang selalu kembali, dan kita bicara dengan konsep yang kedua, yaitu kita tidak sebut nominalnya. Ya, poin ini justru menjadi angle buat kita kembali melihat seberapa jauh dari yang saya tadi kemukakan yang belum kita penuhi. 750 jutanya belum, ternyata saya tapi pendapatan jauh lebih tinggi daripada biaya. Oh, aman, lumayan. Kalau ternyata sudah 4-4-nya tadi kriteria memenuhi, oh iya berarti ya oke. Punya anak cewek nggak? Punya anak cowok nggak? Mau dijodohin kan? Mau di-keep ini buat calon besan. Iya, kan begitu. Oke, Mas Ryan. Tapi tadi ini menarik nih soal hutang gitu kan. Kalau misalnya dipatasi ternyata sesuatu yang berat, yaitu hutang salah satunya. Ini gimana kalau andai kata, Mas Ryan, saya berhutang tuh bukan buat memenuhi karena saya nggak punya biaya, karena biaya saya lebih besar daripada pendapatan. Tapi karena ya saya berhutang biar menjaga stabilitas gitu. Nah, ini gimana? Stabilitas apa sih? Kan ada kan beberapa pengusaha yang memang dia berhutang itu untuk diputarkan kembali, Mas Ryan. Jadi nggak keluar ya gitu kan. Nah, ini gimana kasusnya nih? Jangan dijawab dulu, kita jeda dulu. Oke, Mas Ryan, di sesi sebelumnya saya tanya nih, gimana kalau andai kata kasusnya gitu kan, ngomongin soal hutang dan juga kebebasan finansial. Dia ini adalah seorang pengusaha gitu, dan ketika dia berhutang ya dia memang ingin berhutang agar
uangnya tuh nggak diganggu gitu. Nah, gimana Mas Ryan? Apakah masih bisa disebut sebagai orang yang bebas secara finansial? Silakan. Ya, sebagai orang yang lahir dari pasar modal Indonesia, lalu sampai hari ini juga punya company di dalam industri keuangan Indonesia, lalu juga sebagai konsultan bagi perusahaan-perusahaan yang mau, ya pertama mungkin go public, lalu juga untuk perbaikan kinerja perusahaan juga itu ya. Jadi sebenarnya hal yang paling repot itu adalah mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Oke. Kalau kita gabungin antara keuangan pribadi sama bisnis, ini sudah resep yang paling bahaya. Makanya kalau orang mau bisnis harus punya badan usaha kan? Jadi dia tidak boleh digabungkan menjadi keuangan pribadi. Yang mau ngutang ini siapa? Yang mau ngutang perusahaan dihitung sebagai perusahaan loh. Mas Ryan, saya ini orang kecil loh. Bisnis kecil-kecilan, nggak apa-apa loh. Asal tahu saja ya, karena akibat dampak pandemi itu sudah ada relaksasi untuk pembuatan usaha, berbadan usaha, PT, itu pendiriannya hanya satu orang di Indonesia. Yang memang akan menjadi baik karena harta perusahaan terpisah daripada harta pribadi. Jadi nggak bisa seperti orang itu dagang itu kalau misalnya dagang untung, dagang rugi, dagangnya diambil buat makan di rumah. Itu sebenarnya cara pengaturan keuangan yang paling masalah yaitu gitu. Jadi harus dipisahkan tuh antara bisnis, bagaimana pendapatan bisnis dan biaya bisnis, lalu dengan yang ada di rumah loh. Terus apa yang harus saya ambil dong kalau misalnya untuk saya makan di rumah? Oh ya, anggap saja kayak kita kasih sebagai bagi hasil, anggap kita sebagai biaya marketing, anggap sebagai biaya transport, atau yang paling proper sebenarnya Anda digaji oleh perusahaannya sendiri. Gitu. Jadi itu yang paling bahaya. Kalau ngutang atas nama perusahaan tapi nanti kecampur ya, kalau ngutang atas nama perusahaan tapi kadang-kadang kepake bagi diri sendiri, itu biasanya dalam bahasa kerennya namanya side streaming tuh. Oke. Nanti jadi bocor halus tuh. Ya, kita nggak tahu tuh bisnisnya untung, cicilan nggak kelar-kelar. Yeah. Bisnisnya nggak untung, tapi kok habisnya lebih cepat. Akhirnya bingung deh gitu. Jadi itu lebih PR lagi tuh daripada ngutang. Ya bocor halus gitu kan, apa yang kelihatan gitu kan Mas Ryan ya, harus ditelusurin dulu gitu kan, baru bisa kelihatan. Oke, Mas Ryan, kita masuk mungkin caranya, how-nya. Kalau misalnya kita ngomongin seputar kebebasan finansial. Karena Mas Ryan adalah inspirator investasi Indonesia, mungkin bisa nggak sih kita lihat ini dari sisi investasi gitu Mas Ryan. Bisakah dari investasi ini kita bisa menjadi manusia yang bebas secara finansial, Mas Ryan? Iya, bisa. Jadi begini, kalau kita investasi itu pertama kita harus tahu dulu sebenarnya kondisi kita hari ini tuh jangan bicara mengenai pendapatan dulu deh. Kita bagaimana cara yang bebas finansial itu kalau kita bisa menyelesaikan biaya-biaya hidup kita. Jadi hitung nih biaya hidup kita sekarang berapa. Oke. Nah, setelah itu kalau kita mau mulai berpikir masa depan, kita bilang, saya itu kayaknya kepingin deh bisa bebas finansial, berhenti kerja, lalu saya mantap ya, makan bunga tabungan. Ya, makan bunga tabungan itu saya pengen punya target. Ryan saat ini let's say usia 35. Ya, saya usia 36, biar gampang hitungannya. 35, maka saya kepengen bebas finansial umur 45. Oh, berarti saya punya 10 tahun waktu untuk merencanakan dan mengejar mimpi tersebut. Oke. Nah, kita harus sadar ya bahwa 10 tahun ini adalah waktu persiapan kita. Berarti mulai tahun ke-11 dan selanjutnya tahun ke-10 ditambah lewat 1 bulan, saya udah nggak kerja tuh. Nah, itu uangnya dapat dari mana? Uangnya dari yang selama 10 tahun saya kumpulin. Jadi setelah bulan ke-120 itu, maka sampai suatu hari, suatu saat sampai kita meninggal, ya, jadi ini mungkin pertanyaan yang lucu ya. Harus bisa merencanakan target kapan mau pensiun dan kapan target meninggal. Nah, ini nggak ada ilmu paling aneh, ada ya. Ini kayak gini ya, rada aneh yang saya bilang kan. Oke, let's say harapan hidup orang sampai umur 75 tahun. Yes. Berarti ya 30 tahun dari umur 45 kita bisa bebas finansial.
Loh, dari mana? Dari uang yang kita kumpulkan selama 10 tahun. Hmm. Oh, oke, saya pengeluaran saya saat ini let's say 5 juta. Dengan inflasi setiap tahun 7%, ya berarti 5 juta kali 12, 60 juta dihitung. Mhm. Saya akan ketemu tuh angkanya nanti di usia saya 46 itu, 45 itu, saya masih punya tabungan berapa. Mhm. Jadi tabungan itu saya masukkan ke misalnya ke deposito. Saya setiap bulan cuma ngambil dari deposito tersebut, saya belanjakan untuk biaya hidup saya. Mhm. Jadi asumsinya kalau sekarang makan 3 kali sehari, tolong nanti jangan makan 10 kali sehari. Karena akan itu bakal geser tuh, Eh. ya. Karena biasanya kadang-kadang begitu, kalau lagi nganggur makan lebih banyak, jadi lebih repot. Nah itu nggak boleh tuh ya. Jadi sama dengan gaya hidup yang sama, tapi biaya naik, kita hitung, nanti akan keluar tuh satu angka. Oh, saya harus punya investasi selama 10 tahun ini, kayak katakanlah 10 miliar begitu ya. Nah, dihitung terbalik. 10 miliar ini saya kejar pakai instrumen investasi apa ya? Bagaimana cara mencapai 10 miliar dengan emas? Dihitung. Oh, kalau 10 miliar dengan emas, saya hitung dulu bahwa hari ini 1 kilo adalah 1 miliar. Berarti saya masih punya 10 kilo. Kalau 10 kilo emas dibagi 120, ya silakan hitung. 1 bulan 100 gram. Gitu. Oh, 100 gram, buset. Berarti gede banget lah. Iya, makanya. Kan katanya mau pensiun cepat. Ya, kalau gitu mundur, jangan 45. Bikin 55, kan gitu ya. Oke. Atau kita ganti, jangan emas, tapi apa? Saham. Ya. Kita jangan saham, apa? Kripto, ya kan? Atau apa? Yang paling hopeless apa? Judi bola, ya ngaco memang kan. Akhirnya ya bukan investasi itu gitu. Nah, jadi kita hitung, biasanya cara hitungnya terbalik seperti itu. Ya biasanya sih saya membantu kayak gitu tuh ke workshop untuk persiapan pensiun. Rata-rata sih dari persiapan pensiun yang umur 55-an dari selama ini saya nemuin ya, mendapatkan uang pensiunnya nggak cukup tuh untuk biaya hidupnya. Nah, ini jadi awareness buat kita bahwa, woi, hidup jangan santai kalau masih produktif. Jangan berpikir bahwa atas apa yang kita tabung saat ini tuh terasa cukup. Karena apa? Karena biasanya kita itu menabung semampunya. Ya. Jadi tidak bisa kita bilang, oh kalau yang namanya nabung tuh semampunya. Kalau nabung semampunya mah hasilnya ya nanti hidup semampunya aja. Mampu hidup syukur, mampu setengah hidup syukur, kan repot ya kayak gitu. Jadi kalau bahas beginian kadang-kadang agak sedikit sensitif ya. Kadang-kadang kalau kita belum ngalamin, kita lihat kayak lucu. Tapi kalau udah mau mencapai, kadang-kadang bukan lucu loh, kayak nonton film horor loh. Kenapa? Ya benar. Film horor. Loh iya dong. Orang yang sekarang yang bisa saya coba ya ikut workshop gitu. Saya coba hitungin. Oh iya, saya ternyata perlunya 7 miliar loh Mas Ryan. Oke. Bapak berapa nanti dapat uang pensiun? 700 juta. Nah, nonton film horor dong. 10 kali lipat. Aduh, gimana ya? Nah, ini kenapa? Lah, sekarang ternyata tinggal 3 tahun lagi. Ternyata tinggal 4 tahun lagi. Apa nggak panik tuh? Bagaimana cara mencukupi selisihnya? Ya. Ya kalau selisihnya sisa sedikit, kalau selisihnya lebih besar daripada yang sudah tersedia kan frustasi loh. Orang jadi beban pikiran. Masa saya nanti kalau 1/10-nya kan gini dong berarti logikanya. Semua biaya harus saya potong sisa 10%. Nah, kalau gitu saya akan pakai listrik itu cuma jam 7 sampai jam 8 pagi. Nah, sisanya saya akan apa ya? Kan bingung. Saya kalau makan tadinya 1 piring, sekarang jadi 1/10 piring. Bener bisa. Nggak gampang loh. 1 piring jadi setengah sih oke lah, masih masuk akal. 1 piring jadi 1/10 boleh dites. Itu gitu. Jadi ya lambung doang ya Mas Ryan ya. Oke. Berarti kita harus merencanakan itu sedari dini mungkin gitu kan Mas Ryan kan. Berarti makin dini, makin muda, makin produktif, masa-masa produktif, ya berarti kebebasan finansial itu justru semakin cerah nih mungkin untuk kita gapai. Betul, semakin jadi gini, prinsipnya gini kalau saya. Kalau kita nggak ngerasa diri kita itu kaya atau kita pas-pasan, maka kita harus semakin lebih dini untuk memulai. Karena masa persiapannya lebih panjang. Semakin kita ngerasa kaya dan
semakin kita ngerasa anak orang kaya dan semakin kita cukup mampu, maka kita bolehlah rada-rada terlambat. Hmm. Saya punya hitungan begini nih. Untuk mengejar uang sebesar 1 miliar, Ya. katakanlah ada sebuah instrumen investasi yang bisa menghasilkan 15% per tahun. Hmm. Bila ingin dikejar 5 tahun, itu perlu diinvestasikan uang setiap bulan 12 juta. Hmm. Orang bilang, "Wih, berat juga ya 12 juta untuk 5 tahun dapat 1 miliar." Kan begitu ya? Hmm. Oke. Bagaimana ya Ryan? Kalau saya ternyata cuma punya uang 2 juta setiap bulan, apakah saya bisa mengejar 1 miliar? Bisa. Investasilah 15 tahun. Hmm. Waduh, lama ya? Loh iya kan? Yang namanya nominal besar, konsekuensinya waktunya lebih cepat. Hmm. Nominal yang lebih kecil, konsekuensi waktunya lebih panjang. Panjang. Kan tinggal pilih nih. Anda punya 12 juta, berarti Anda mencapai 1 miliar dalam 5 tahun. Hmm. Atau Anda punya 2 juta, Anda mencapai 1 miliar 15 tahun. Hmm. Berarti bayangkan nih, kalau kita berdua sama-sama, saya bilang, oh ya sudahlah, saya 1 miliar mah bisa, sebulan 12 juta kan? Ya sudah, kamu nabung dulu 10 tahun, nanti bulan ke-11, tahun ke-11 sampai tahun ke-15, tak kejar setiap bulan 12 juta. Sama-sama loh, di 5 tahun versi saya dan 15 tahun versi kamu, saya sama-sama punya 1 miliar sama kamu. Betul dong? Betul. Logis dong. Kayaknya aja ya yang berbeda. Oke, baik. Mas Ryan, ini menjawab pertanyaan dari Bapak Agus yang bergabung bersama dengan kami. Bisakah kebebasan finansial diraih oleh Gen Z gitu? Justru Gen Z punya kesempatan lebih besar gitu kan ya, Mas Ryan, untuk mendapatkan kebebasan finansial karena mulainya dari sedini mungkin. Begitu bisa Betul. simpulkan. Ya, jadi kalau mulainya dari usia yang lebih muda, mungkin angka-angka 40 tahun bebas finansial, 45 tahun bebas finansial itu bisa. Tapi kalau yang seperti saya, tiba-tiba baru sadar gitu, 35, pingin 40 ya, mungkin kalau dia pendapatannya hebat, karena dia itu quadruple summa cum laude dan pekerjaannya luar biasa hebat, ya kan? Maka ya mungkin pendapatannya sangat superior kan, ya bisa. Tapi kalau yang biasa-biasa saja ya berat kan gitu ya. Kadang ngos-ngosan gitu Jadi kan ya, Mas. kira-kira ya seperti itu keadaan. Oke, baik. Ini juga sudah bergabung bersama dengan kami Bapak Jainur di Palembang dan juga Bapak Maulana di Palembang. Nanti akan saya bacakan ya Mas Ryan ya. Tapi kita jeda dulu. Mas Ryan, ini sudah ada Pak Jainur yang Siap. bergabung bersama dengan kami dari Palembang. Pak Halo Ryan Pak. Filbert, untuk bisa Mhm. bebas finansial harus bisa dulu menabung sejumlah uang yang cukup agar bisa menopang hidup kita. Salah satu hal yang bisa jadi meningkatkan pendapatan adalah trading saham. Nah, Ya. saya tahu Pak Ryan Filbert dulu trader dan saya mengoleksi buku Bapak. Apa buku psikologi yang paling Bapak rekomendasikan untuk kita baca atau kita pahami? Silakan. Ya, sampai hari ini Pak, saya informasikan bahwa sampai hari ini saya juga masih trading kok. Artinya adalah saya ya suka juga lah bagaimana caranya bisa menumbuhkan uang, mendapatkan profit dari selisih harga beli harga jual. Itu udah jadi suatu bagian setengah ingin dapat uang, setengah hobi juga. Jadi kadang-kadang kalau 1 minggu itu saya nggak buka pasar tuh kadang-kadang kerasa ada yang kurang lah ya, kayak gitu seperti itu. Jadi trading adalah suatu hal yang enak ya, artinya trading saham, trading forex, trading crypto itu kan sesuatu yang Anda nggak perlu ngiklan, ya kan, nggak perlu nyari siapa yang beli, ya kan, harganya sudah sesuai bisa langsung Anda eksekusi gitu ya. Nah, cuma memang perlu belajar bagaimana caranya membaca harga murah dan mahal dan sikapnya kalau salah mau ngapain itu penting gitu ya. Nah, kalau psikologi sebenarnya entah nih mau bicara mengenai psikologi trading or psikologi investing. Kalau psikologi dalam investasi itu kita harus bisa memiliki cara berpikir yang berbeda dibandingkan seorang trader ya. Misalnya yang paling berbeda itu adalah kalau dalam keadaan yang nggak bagus, pasar lagi turun sangat dalam, semua pada takut, seorang investor itu berani beli. Sedangkan seorang trader itu nggak bisa mengambil seperti itu. Kenapa? Karena trading itu kan tidak dalam waktu yang panjang ya. Kita kan mesti melihat harga murah. Oke, kalau murah, saya misalnya transaksi satu arah, misalnya kayak saya beli saham, gitu kan berarti kan dibeli murah, jual mahal ya. Dibeli mahal, dijual lebih mahal. Ya berarti saya harus bisa membaca arah pergerakan pasar. Oh, ternyata ini kayaknya sudah nggak kuat naik lagi. Ya berarti saya kan melakukan aksi jual gitu. Nah, psikologi itu yang berbeda tuh. Kalau trader itu ya harus dua.
berani melawan arah atau berani mengikuti arah. Nah, itu jadi gayanya nggak sama dalam orang melihat psikologi trading dan psikologi investing gitu loh. Mental pedagang sama mental investor jelas beda gitu. Jadi kalau secara buku investasi, coba bisa baca buku Passive Income Strategy. Lalu baca lagi mengenai market yang sedang jatuh ya. The Secret Stock Market in the Century ya. Buku itu saya tulis mempelajari krisis-krisis yang ada di dunia dari tahun 1920. Lalu bisa baca lagi untuk trading, itu coba baca trading versus investing. Ya, sama buku mengenai ekonomi makro secara sederhana. Kalau terjadi sesuatu kenaikan suku bunga, penurunan, adanya bom dan lain sebagainya, itu bacalah Investor Blueprint gitu ya. Itulah kira-kira buku yang saya bisa informasikan. Baik, oke. Mas Ryan, ini dari Pak Maulana di Palembang, mengomentari data yang tadi Mas Ryan sampaikan ya, bahwa 5% orang di dunia menguasai 90% uang beredar di dunia. 95% orang di dunia memperebutkan 10% di dunia. Benarkah? Waduh, salah atau benar katanya kan? Kayaknya tidak adil ya, Mas Ryan ya, katanya Pak Maulana di Palembang. Iya, betul. Saya juga ketika baca data itu gitu ya, saya juga bilang kok bisa ya gitu. Kenapa ya? Karena ternyata kita harus sadar bahwa memang kadang-kadang orang kalau tidak ngelakuin apapun itu ya memang menjadi bodoh, menjadi tidak sehat, menjadi miskin. Itu kalau nggak melakukan apapun akan terjadi secara alami ke arah sana. Sedangkan kalau kita ingin menjadi orang yang lebih pandai, lebih pintar, lebih aktual, lebih sehat, lebih seksi, itu perlu upaya, sudah pasti gitu. Nah, sedikit orang semua mau menjadi kaya, sehat, seksi, badannya ideal gitu. Mau, tapi nggak semua orang mau memperjuangkan ke sana. Gitu loh. Jadi ya satu teman saya juga lagi ada di sekitar saya. Saya pokoknya pengen nih badan saya turun berat badan. Saya mulai Senin olahraga. Batal hari ini. Saya bilang, kan udah bener kan minggu ini gak jadi kan. Saya bilang, iya kan. Kenapa? Karena mau, tapi nggak mau melakukan gitu. Karena iya, yang namanya orang bisa menjadi lebih baik hidupnya gitu ya. Semua yang narasumber di Smart FM ini, semua guru-guru saya itu benar-benar orang yang memang hebat secara rekam jejak gitu. Saya selalu bermimpi dulu, gimana ya saya bisa jadi seorang narasumber di Smart FM. Hari ini kejadian, karena saya lihat, ini orang hebat. Jadi itu penting untuk memperjuangkan sampai pada satu level itu penting sekali. Kalau tidak, kita ke bawah lagi itu yang teori kacau itu loh. 95% memperebutkan yang 10%. Can you imagine coba? Terlalu padat gitu kan pasarnya gitu kan Mas Ryan ya. Kuenya habis. Kita cuma dapat sepernya. Oke, Mas Ryan, 1 menit terakhir, apa highlight di perbincangan kita di kesempatan kali ini untuk meraih ya kebebasan finansial? Silakan. Semakin kita sadar bahwa kebebasan finansial adalah sesuatu yang perlu kita raih, karena pasti sebenarnya semua orang mau meraih itu. Kalau enggak, dia akan bekerja sampai dia mati. Betul ya? Nah, jadi segera kita sadar, segera kita berhitung. Karena ini semua bicara mengenai hitungan. Meskipun masa depan tidak pasti, tapi kita tetap harus bisa mendapatkan sebuah angka. Nanti ternyata nilai tersebut cukup atau tidak, itu nggak masalah. Karena apa? Karena yang saya pelajari, orang-orang yang sudah sadar bahwa ada kebutuhan di masa yang akan datang, hidupnya menjadi lebih cermat, jadi lebih hemat, jadi lebih sadar bahwa, ada sesuatu yang perlu saya kejar ya. Nah, hal itu tuh penting. Awareness tuh jauh lebih penting daripada uang itu sendiri sebenarnya. Dengan itu nanti uangnya akan datang. Karena apa? Karena sudah berada di jalan pemikirannya benar. Ya, semoga lebih dini bagus, tapi tidak pernah ada kata terlambat. Karena kalau kita bilang terlambat, ya memang setiap siapapun begitu sadar ini akan bilang terlambat kok. Ya. Mau sadar umur 30 bilang telat, 50 telat, 25, kenapa saya nggak tahu 15 tahun? Akan selalu seperti itu kok. Yes. Percaya saya. Oke. Baik, terima kasih Mas Ryan. Ya, sama-sama. Iya, hati-hati di jalan ya, dan tetap menginspirasi Indonesia. Kita ketemu lagi minggu depan, masih dalam program Smart Market Insight yang sama, Smart Listeners, dan terima kasih juga yang sudah bergabung bersama dengan kami. Oke, Mas Ryan, kita pamit ya. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar
dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.